Saya memulai karir di GBN ini dari koordinator security hingga menjalani satu proses yang sangat panjang dengan beberapa rintangan hingga saya di 2020 ini menjadi Kepala Divisi Facility Service PT GBN. Hello guys, welcome to GBN Podcast security yang membahas masalah-masalah teraktual yang dibicarakan oleh netizen mengenai security dan sistemnya. Pada episode kali ini, saya Abdul sebagai host dari GBN Podcast sekaligus admin dari GBN Indonesia memperkenalkan Bapak Ardiansyah sebagai Kepala Divisi Facility Service GBN. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat datang di GBN Podcast. Sebagai disclaimer untuk kalian semua, kita sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kita juga sudah melakukan swab antigen dan hasilnya sama-sama negatif. Dan sepanjang podcast ini kami akan menggunakan masker gitu untuk mengikuti protokol kesehatan tersebut. Sebelum memulai konten ini, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Sebelumnya, sudah berapa lama Pak Ardi ini bekerja untuk GBN? Saya bekerja di PT Garda Bakti Nusantara ini tepatnya dari tanggal 1 Agustus tahun 2009, kurang lebih 12 tahun berjalan. Oke, lalu arti GBN bagi Bapak seperti apa? Apakah sebagai tempat bekerja ataukah memiliki arti tersendiri untuk Bapak? PT GBN ini untuk saya sebagai tempat bekerja dan memiliki arti yang sangat berarti buat saya, yakni tempat di mana saya bisa berkreatif, inisiatif dan berinovasi dalam jasa pelayanan. Lalu apa yang membuat Bapak termotivasi gitu untuk loyal dan melakukan yang terbaik untuk GBN ini? Apakah ada motivasi tersendiri dari almarhum Pak Thomas kepada Bapak gitu? Motivasi yang dibentuk oleh pimpinan kita, almarhum Bapak Thomas Torana, di GBN memiliki satu ucapan, siapapun bisa menjadi apapun di PT GBN. Saya memulai karir di GBN ini dari koordinator security hingga menjalani satu proses yang sangat panjang dengan beberapa rintangan hingga saya di 2020 ini menjadi Kepala Divisi Facility Service PT GBN. Lalu menurut Bapak pribadi nih, perkembangan GBN ke depannya terutama untuk divisi yang Bapak pimpin yaitu Facility Service bagaimana? Perkembangan divisi Facility Service ini sangat pesat dan tetap berjalan dengan baik karena dikategorikan divisi Facility Service ini terbentuk di tahun 2018. Jadi kita baru berjalan di 3 tahun berjalan, tapi Facility Service ini sudah ada di mana-mana. Lalu sebagai pimpinan dari divisi Facility Service GBN, apa sih moto Bapak supaya bisa terus maju? Saya selalu sampaikan ke lapangan, ke tim yang di staff ataupun di lokasi-lokasi, kita harus mempunyai jiwa yang disiplin, tetap semangat, jujur, ya, dan selalu bisa menjaga nama baik PT Garda Bakti Nusantara dimanapun berada. Di GBN ini kan Pak terdapat beberapa jasa yang ditawarkan ya. Selain divisi Bapak yaitu Facility Service, ada Security Service dan Security System. Sebagai pimpinan dari divisi Facility Service GBN, bisakah Bapak jelaskan apa itu Facility Service di GBN dan jasa apa sih yang tersedia di Facility Service GBN ini? Memang divisi Facility Service ini dibentuk sesuai dengan permintaan beberapa klien kita yang ada sebelumnya sudah existing dengan security. Jadi sebagai pelengkap agar menjadi satu kenyamanan, satu pintu pada saat melakukan satu progres di lokasi, bahwa GBN ini memang ada jasa keamanan, driver, cleaning service, OB maupun engineering. Waktu itu saya dengar juga ada buruh, SPG, resepsionis juga ada gitu ya Pak? Ya,
Memang kalau untuk buruh SPG resepsionis kita sudah berjalan. Hanya resepsionis ini kan hanya di klien-klien tertentu. Selain jasa yang Bapak sebutkan tadi tuh, kan banyak tuh jasa-jasanya ya. Kan perusahaan lain juga menawarkan jasa yang sama seperti Bapak, ada banyak juga gitu kan perusahaan terkait. Lalu apa yang membedakan facility service GBN dengan facility service di perusahaan outsourcing lainnya? Perbedaannya memakai PT Garda Bakti Nusantara dalam bidang jasa ini adalah kita memiliki satu respon ketika klien meminta penambahan personil ataupun mengisi kekosongan yang baru. GBN ini memiliki satu respon yang cepat dan memiliki juga kuota personil yang sudah ada. GBN memiliki satu koridor ketentuan, yakni adalah dengan mendapati salary sesuai aturan pemerintah, berikut hak-haknya. Itu yang membuat kita berbeda dengan perusahaan yang lain. Sebelum ini kan podcast sebelumnya saya setelah berbincang banyak gitu tentang security. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki security GBN. Lalu bagaimana dengan tenaga cleaning service, driver, dan lain-lain yang ada di divisi facility service? Apakah memiliki karakteristik yang sama dengan security? Secara prinsip dasar sama sebagai pelamar ya. Tapi kalau untuk di driver memang memiliki skill khusus. Dengan menunjukkan surat izin layak mengemudi. Karena jasa layanan facility service kita ini kita mencakup semua skup pekerjaan driver. Mau driver pribadi, mau driver barang, kita siapkan. Dan sudah berjalan di daerah Kalimantan, Sulawesi yang membawa barang. Kalau cleaning service memang satu ketentuan pengalaman minimal di bidangnya, OB, office boy. Mengenai ketentuan ijazah terakhirnya untuk cleaning service dan OB kita di level SMP, masih bisa kita hire dengan ketentuan bahwa mereka memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Berarti berbeda ya Pak ya, sama security kan minimal ijazahnya SMA. Kalau cleaning service berarti SMP boleh melamar ya? Boleh melamar SMP. Lalu kan Bapak kan tadi menjelaskan tentang ini ya, cleaning service kan. Lalu bagaimana dengan driver gitu? Apakah di sini ada tes drive-nya dulu gitu sebelum penerimaan driver dari luar, ataukah Bapak hanya ngelihat track recordnya aja gitu, pengalaman-pengalamannya selama menjadi driver? Ya, jika permintaan klien yang di wilayah Jabodetabek, maka kita akan lakukan tes di sini di kantor kita. Bagaimana caranya dia memegang sebuah kendaraan yang akan dia jalani, dari pengecekannya, mesin, radiator, ban, tekanan angin. Sampai dia mengenali rambu-rambu yang harus dia lalui. Baru kita masuki ke standaritas tes administrasi yang diberlakukan oleh tim HRD kita. Gitu. Berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, itu kan berkaitan dengan proses rekrutmen ya Pak ya. Dan saya banyak nih Pak pertanyaan di sosial media tentang facility service. Katanya mereka ketika melamar tidak langsung dites gitu kayak security gitu. Nah itu kenapa gitu Pak, nggak langsung dites di hari itu juga ketika calon pelamar melamar menjadi facility service di GBN? Ya, jadi memang kita di facility service adalah mengikuti standar baku dulu, yaitu mengisi data sesuai dengan ketentuan HRD ya. Mengisi biodata dia. Kenapa nggak kita tes? Karena kita di bidang jasa, kita mengikuti dengan adanya permintaan para klien sesuai dengan skopnya masing-masing. Kalau semuanya kita tes yang ada di sini, mau itu driver, mau itu cleaning ataupun OB, nanti mereka memiliki satu harapan yang terkadang tidak sesuai harapannya. Gitu. Makanya kita isi dulu biodata.
Ketika ada kebutuhan, kita tahu tes secara administrasinya ya, khususnya bukan tes skillnya, akan kita panggil. Gitu. Jadi ibaratnya masuk waiting list dulu gitu ya Pak? Betul. Dan butuh berapa lama gitu Pak untuk menunggu itu sampai dia benar-benar dipanggil untuk dites skillnya? Maksimal kalau dia menunggu itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Berarti kalau udah 1 bulan dia nggak dihubungi berarti gagal gitu ya Pak ya, dalam tes administrasinya gitu. Ya. Bagaimana cara Bapak agar mereka loyal tetap bekerja bersama GBN? Untuk tetap loyal dengan GBN, satu yang kita berikan ke mereka adalah kunci utamanya hak personal dari gaji yang normatif sesuai ketentuan pemerintah, lembur atau insentif, tunjangan jabatan yang sudah ada sesuai kesepakatan, maupun hak-hak cuti normatif. Itu pertama yang kita berikan sesuai dengan komitmen GBN. Terutama ini apa ya, tidak pernah telat membayar gaji ya. Biasanya kan orang-orang nggak betah di perusahaan. Aduh, gaji gue ditunggak mulu nih. Apalagi pas pandemi sekarang kan keadaan lagi benar-benar susah gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi benar-benar GBN tuh selalu on time dalam membayar gaji setiap karyawan yang bekerja di GBN. Sangat on time GBN. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah GBN bisa mengadakan training jika ada perusahaan yang membutuhkan untuk training cleaning service dan driver? Sangat bisa. Kebetulan GBN sudah memiliki satu lisensi pendidikan dan latihan yang berkaitan diawali dengan diklat sarnya Satpam. Diklat tersebut adalah satu bentuk wadah yang dibuat oleh GBN kedepannya yang bisa melakukan pendidikan latihan untuk cleaning service, office boy maupun driver sendiri. Jadi bukan hanya di Satpam nanti. Itu salah satu cita-cita almarhum juga pimpinan kita Bapak Thomas Torana, bahwa diklat itu bisa dibentuk untuk mumpuni permintaan-permintaan klien juga di bidang skup yang diminta. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum menutup podcast episode kali ini, pesan Bapak untuk tim facility service GBN. Pesan saya adalah pertama disiplin, jujur, loyalitas dan bertanggung jawab. Kita memiliki satu moto di lapangan adalah keep things clean, yang memiliki arti luas, tetap berpikir bersih. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Ardi sudah berkunjung gitu di GBN Podcast. Buat kalian yang ingin request konten, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar gitu. Kayak misalkan tips menyapu dengan baik dan benar sesuai SOP yang berlaku di perusahaan-perusahaan. Itu boleh juga tuh. Mantap. Memang sepele gitu ya kan kedengarannya, tapi banyak orang nyapu asal-asalan gitu. Iya. Jadi boleh juga gitu kayak gitu. Kalian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini untuk kerabat kalian yang terutama ingin bergabung menjadi cleaning service, driver ataupun jasa di facility service GBN gitu.